warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat dan selalu ceria. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Masih tetap di tema 2. Sekarang masuk ke subtema 1 pembelajaran 4. Sudah siapkan belajar anak-anak hebat? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita mulai ya, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, sekarang sudah sampai pembelajaran 4. Oke. Waktu pembelajaran 1, anak-anak sudah pernah menyanyi lagu Berdayung ya, ciptaan Bapak Ade Mahmud. Masih ingatkah kalian dengan lagu ini? Yuk, sekarang kita sama-sama menyanyi lagi ya. Dengarkan yuk, semuanya sambil ikut bernyanyi. Lajulah perahuku, laju melucuti air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Yeay, ternyata anak-anak hebat kelas 2 sudah pinter semua menyanyikan lagu Berdayung ciptaan Ade Mahmud ini ya. Kalian ternyata masih ingat panjang pendek bunyinya. Ternyata kalian masih ingat. Yuk kita ingat lagi. Nih, kalau lingkaran penuh berarti untuk nada 2 ketuk. Mana nada 2 ketuk ya? Wah, pinter. Berarti yang ada tanda titik di belakangnya. Jika tidak ada titik di belakangnya berarti untuk nada 1 ketuk kita beri tanda setengah. Masih ingat ya? Ada tanda titik di belakangnya? Berarti berapa ketuk? 2 ketuk. Yang ini 1 ketuk. Do 1 ketuk. Re 1 ketuk. Nih yang ini 1 ketuk juga. Re ini 2 ketuk, ada titik di belakangnya. Mi yang ini 1 ketuk. Sedangkan re yang ini ada berapa? 2 ketuk, karena ada titik di belakangnya. Alhamdulillah, anak-anak hebat sudah hafal semuanya. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat benda ya. Coba kalian siapkan alat dan bahan ini yang ada di rumah. 1 kelereng, 2 air, 3 pensil, 4 sirup, 5 minyak, 6 gelas, dan 7 botol air mineral. Bagaimana cara kerjanya? Coba. Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian, masukkan kelereng tersebut, ganti ke dalam gelas. Amati lagi bagaimana bentuknya. Apakah berubah? Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya, kemudian pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kemudian, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya, kemudian pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuk sirup berubah. 9.
Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya, kemudian pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati lagi apakah bentuknya berubah. Kemudian isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Ayo anak-anak, sudah? Sekarang kita isi tabelnya bersama-sama. Kelereng dimasukkan ke dalam gelas atau botol tadi bentuknya tetap atau berubah? Tuh, tetap air. Jika dimasukkan dalam botol bentuknya seperti botol. Jika kita masukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Berarti bentuknya berubah. Kalau pensil tetap ya meskipun ke botol atau gelas. Sirup jika dalam gelas bentuknya seperti gelas. Jika dalam botol bentuknya seperti botol. Berarti bentuknya berubah. Minyak sama ya dengan sirup dan air. Oke anak-anak, bagaimana kesimpulan dari percobaan ini? Yuk kita sama-sama menyimpulkan. 1. Kelereng dan pensil tidak berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat di botol ataupun di gelas. Kelereng dan pensil adalah benda padat. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap meskipun berpindah tempat. Oke? Yang keempat, air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Tadi ya, jika dalam botol, bentuk air, sirup, dan minyak seperti botol. Jika kita masukkan ke dalam gelas, bentuk air, sirup, dan minyak seperti gelas. Berarti sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Oke anak-anak, di sini kesimpulannya kita mendapatkan dua wujud benda, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat seperti kelereng dan pensil, sifatnya, ayo ingat, bentuk dan ukurannya tetap meskipun berpindah tempat. Jika benda cair seperti air, sirup, minyak, itu sifatnya, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jika dalam botol seperti botol, jika dalam gelas bentuknya seperti gelas. Oke, paham ya anak hebat? Pintar. Sekarang ada percakapan antara Ibu dan Beni. Ibu bertanya kepada Beni, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Beni pun menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Ibu pun lanjut bertanya, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Beni pun menjawab, bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu adik? Tanya ibu. Air bentuknya dapat berubah, tergantung tempatnya, Bu. Ibu pun menjawab, benar sekali nak, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Dari percakapan antara Ibu dan Beni, coba kalian jawab pertanyaan singkat di bawah ini ya. Nanti kalian bisa kerjakan bersama ayah dan bunda di rumah. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Kira-kira apa anak-anak? Seperti gelas. Nanti dikerjakan ya sama ayah bundanya. Lanjut. Kemarin kalian telah belajar tentang perkalian di pembelajaran 1. Perkalian yaitu penjumlahan berulang. Pintar sekali. Coba sekarang ada botol. Ada berapa kotak botol? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak botol. Oke, ada 4. Berarti perkaliannya bagaimana? Kali berapa kira anak-anak? Masih ingat? Ah iya, pintar. Isinya botol, isinya kotak. Isinya kotak masing-masing ada berapa? Ada 2 botol. Betul sekali. Jadi perkalian ini bisa kita tulis 4 kali 2 sama dengan 8. Masih ingat semua ya? 4 itu menunjukkan jumlah kotak, sedangkan 2 isi masing-masing kotak dan 8 adalah jumlah setelah digabungkan. 4 kali 2 sama dengan 8. Paham anak-anak ya di sini? Nanti tolong
tugas ini kerjakan bersama ayah dan bunda. Oke, anak-anak hebat. Selamat belajar bersama ayah dan bunda. Mana anak-anak hebat belajar kita hari ini? Alhamdulillah kalian sudah pintar bernyanyi dengan memperhatikan panjang pendek bunyi. Dan yang kedua, kalian sudah mengetahui dua wujud benda padat dan juga benda cair. Dan yang ketiga, kalian lebih memahami lagi perkalian. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kalian selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ibu akhiri sekian dulu. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat semangat anak-anak hebat kelas 2. Sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.